Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas lebih dalam nih beberapa kutipan menarik dari buku Leading with Strategic Thinking, karya Aaron K. Olson dan B. Keith Simerson yang Anda bagikan tempo hari. Ya, betul. Fokus kita hari ini, kita coba bongkar ya. Apa sih sebenarnya kepemimpinan strategis itu menurut buku ini? Dan kenapa kok kayaknya relevan banget gitu di zaman yang serba kompleks ini? Tepat sekali. Jadi misi kita hari ini yaitu mencoba menyaring intisari dari kepemimpinan strategis berdasarkan materi ini. Kita cari semacam kerangka kerja praktis, gitu ya, yang bisa bantu Anda semua menghadapi tantangan kepemimpinan. Oke, Kita gali aja wawasan paling berharga dari sini. siap. Mari kita mulai deh. Kalau dari sumber ini, dibilangnya kepemimpinan strategis itu pada dasarnya gabungan dua hal penting ya. Ada berpikir strategis, terus ada kepemimpinan itu sendiri. Berpikir strategis di sini maksudnya ya kemampuan buat nilai situasi, terus ngenalin pola-pola yang mungkin nggak kelihatan langsung sama ambil keputusan yang tepat gitu. Betul. Sementara kepemimpinan, ya seperti yang kita tahu lah ya, itu soal gimana caranya menggerakkan orang lain buat mencapai tujuan bareng-bareng. Jadi kalau digabungin nih, Berarti bukan cuma soal punya rencana keren aja ya? justru itu. Kepemimpinan strategis itu lebih ke gimana memobilisasi orang-orang supaya rencana tadi itu jalan, dan hasilnya tuh benar-benar ngasih dampak. Bermakna gitu. Ah, oke. Dan ini, wah krusial banget. Terutama di dunia yang kayak disebut di contoh materi Anda soal layanan kesehatan atau teknologi itu kan penuh disrupsi. Perubahannya cepat banget. Iya benar. Kemampuan buat berpikir sekaligus memimpin secara strategis, itu yang jadi pembeda utama. Bisa dibilang ini bantu Anda mengarahkan kapal pas lagi badai gitu. Biar nggak kebanyakan mikir tapi nggak gerak. Atau sebaliknya, gerak cepat tapi nggak jelas arahnya. Jadi kunci adaptasi ya? Banget. Kecepatan dan ketepatan adaptasi. Menarik. Buku ini juga ada nyinggung sedikit soal tiga bidang pendukung ya buat berpikir strategis. Ada psikologi kognitif, biar kita sadar sama bias kita sendiri. Iya. Terus pemikiran sistem buat lihat gambaran besarnya, koneksinya gitu. Sama teori permainan buat nebak langkah orang lain. Wah, lumayan kompleks juga ya dasarnya. Iya. Kedengarannya kompleks. Tapi kalau dipraktekin, intinya sih gimana Anda ngelola sudut pandang Anda. Coba lihat lebih luas, jangan cuma masalah yang di depan mata aja. Dan, yaitu, mikirin gimana tindakan Anda bakal direspons orang lain, jadi semacam kesadaran yang lebih luas gitu. Oke, nah ini dia nih bagian yang menurut saya paling menarik banget dari kutipan buku ini. Kerangka kerja yang ngebagi jadi 4 tipe dasar kepemimpinan strategis. Kayaknya nih inti banget ya dari buku ini. Tepat. Ini kerangka yang sangat membantu menurut saya. Jadi, kerangka ini dibangun pakai dua sumbu. Sumbu pertama itu soal strategi formation. Gimana strategi dibentuk? Oke. Apakah lebih terencana, dari atas ke bawah, kita sebut plan? Atau justru muncul, tumbuh dari bawah, lewat eksperimen dan adaptasi? Itu namanya emergent. Planned versus emergent. Oke, terus sumbu kedua. Sumbu kedua itu soal strategi execution. Gimana perubahan dijalankan? Apakah lebih komando dari atas, direktif gitu, Oke. atau malah melibatkan banyak pihak, partisipatif? Oke. Direktif versus partisipatif. Nah, dari kombinasi dua sumbu ini muncul 4 tipe itu ya? Betul sekali. Kombinasi keduanya menghasilkan 4 pendekatan yang beda-beda dalam memimpin secara strategis. Oke, coba kita lihat satu-satu ya. Pertama, tipe visioner. Ini pemimpin yang kayaknya dorong strategi pakai visi pribadi yang kuat banget ya, menginspirasi gitu. Contohnya tadi disebut Walt Disney. Iya benar, fokusnya di gambaran masa depan yang unik, yang bisa narik orang ikut. Daya tarik visi itu kekuatannya. Oke. Kedua, direktif. Kalau ini berarti lebih ke struktur ya. Proses, arahan jelas buat jalanin strategi. Contohnya GE di era tertentu itu ya. Persis. Penekanannya lebih ke membangun sistem yang rapi, efisien, biar target tercapai. Sangat terstruktur. Ketiga, tipe inkubasi. Nah, ini kedengarannya beda nih. Justru memberdayakan orang lain ya. Melihat potensi, kasih sumber daya, biar ide-ide baru bisa tumbuh. Kayak cerita 3M dengan 15% time atau program Design for America itu. Tepat. Fokusnya memang menumbuhkan inovasi dan talenta dari dalam. Kasih ruang buat berkembang.
Menarik. Dan yang keempat, kolaboratif. Ini berarti bareng-bareng ya, co-creation, bangun kesepakatan, kemitraan. Contohnya Nelson Mandela dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada cara Google Takeout dibuat lintas tim. Betul. Pusatnya di partisipasi dan kepentingan bersama. Nah, mengingat dunia yang kompleks tadi, tipe inkubasi sama kolaboratif ini rasanya kok jadi makin relevan ya, karena memungkinkan masukan dan adaptasi dari banyak sudut pandang. Setuju sih, kerangka yang menarik banget. Tapi ini sekaku apa ya? Apa seorang pemimpin itu cuma bisa satu tipe aja atau bisa ganti-ganti gaya gitu menurut buku ini? Nah, pertanyaan bagus itu. Buku ini justru menekankan kalau ini tuh bukan label mati. Pemimpin yang efektif itu seringkali bisa luwes gitu. Bisa pindah atau bahkan gabungin elemen dari tipe-tipe ini, tergantung situasinya. Oh, jadi fleksibel ya? Iya. Jadi gunanya kerangka ini buat Anda tuh apa? Pertama ya, jadi tahu ada macam-macam pendekatan strategis. Kedua, bisa lebih kenal sama kecenderungan gaya Anda sendiri, plus mungkin ada titik buta di mana. Oke, paham. Dan ketiga, ini yang paling penting, Anda jadi bisa secara sadar milih atau nyampur pendekatan mana yang paling pas buat situasi yang lagi dihadapi, biar hasilnya maksimal. Jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, intisari dari kutipan buku Leading with Strategic Thinking ini, kepemimpinan strategis itu perpaduan penting antara mikir cerdas, nilai situasi, lihat pola, ambil keputusan, sama kemampuan buat ngajak orang bergerak. Betul. Terus, kerangka 4 tipe visioner, direktif, inkubasi, kolaboratif ini kayak ngasih kita peta gitu ya, buat memahami berbagai cara memimpin secara strategis itu. Tepat sekali rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, dari keempat tipe kepemimpinan strategis ini, mana sih yang rasanya paling sering Anda pakai atau Anda lihat dalam tantangan sehari-hari? Terus coba bayangkan gini, gimana kalau Anda sengaja gitu coba pinjam satu atau dua elemen dari tipe yang beda dari gaya Anda yang biasa? Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi di pendekatan Anda atau bahkan di hasil akhirnya? Nah, itu bahan renungan yang menarik kan?